Dua DPO fiktif kasus Vina diungkit lagi di sidang Pegi, ex-Kabareskrim, hukum seolah-olah mainan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purn. Susno Duaji mengkritik mengenai munculnya lagi dua daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina yang sebelumnya sudah dinyatakan dihapus oleh Polda Jabar. Dua DPO bernama Andi dan Dani ini muncul dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024, kemarin. Polda Jabar dalam persidangan kembali menjelaskan peran dari DPO Andi dan Dani. Menurut Susno, hal itu justru menunjukkan bahwa Polda Jabar tidak konsisten dengan sikapnya. Sebab, dua DPO itu sebelumnya telah disebut fiktif oleh Polda Jabar. Ini menunjukkan ketidakkonsekuenan. Pertama fiktif, kalau fiktif berarti Pegi Setiawan yang ditangkap sekarang juga fiktif. Karena proses pembuatan terbitnya DPO 3 orang itu sama. Kalau fiktif semua maka jangan-jangan terdakwa yang dihukum itu fiktif. Kalau semua fiktif berarti perkara ini juga fiktif, ini sangat disayangkan, kata Susno dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Ketidakkonsekuenan itu dinilai Susno membuat ambigu proses hukum kasus pembunuhan Vina ini. Kok putusan pengadilan dipakai, tapi untuk pihak lain difiktifkan, tapi di pra-peradilan dipakai lagi. Ini membuat hukum seolah-olah mainan, ini sangat disayangkan, tuturnya. Bisa menghirup udara bebas. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji meminta Mabes Polri untuk membuka CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menurut Susno Duaji, CCTV itu akan menjadi bukti kuat pihak Polda Jabar untuk mengungkap kasus Vina. Sebab berdasarkan berita acara pemeriksaan, BAP, anak buah Ibtu Rudiana, ia mengaku sudah mengamankan CCTV. Pengamanan CCTV itu dilakukan saat Ibtu Rudiana melakukan penyisiran usai Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun 8 tahun lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana juga bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja di tempat pencucian mobil di samping SMP 11. Tak lama setelah itu, Ibtu Rudiana kemudian menangkap 8 orang di depan SMP 11 Cirebon berdasarkan informasi dari AF. Kini, Susno Duaji pun mempertanyakan keberadaan CCTV yang diamankan itu. Selain CCTV, kata dia, penyidik juga harus membuka ponsel milik korban dan para terpidana. Susno Duaji meyakini, pada ponsel milik korban dan para terpidana itu pasti ada percakapan yang bisa dijadikan bukti. Padahal menurut Susno, CCTV dan isi ponsel itu bisa jadi alat bukti forensik yang bisa menguatkan Polda Jabar. Sebab jika hanya mengandalkan keterangan saksi AF dan Dede, maka alat bukti itu menjadi lemah. Susno Duaji pun meyakini kalau Pegi Setiawan yang kini jadi tersangka akan dibebaskan. Sehingga menurut dia, penyidik Polda Jabar harusnya bisa memperdalam kesaksian dari Ibtu Rudiana dan AF. Bahkan Susno Duaji pun mengaku curiga pada AF. Susno Duaji juga mengatakan, dalam melakukan penyidikan terhadap Pegi Setiawan, penyidik Polda Jabar harusnya kembali ke titik nol, bukan diambil dari tengah. Ia pun menyarankan agar penyidik segera memeriksa CCTV yang diamankan oleh anak buah Ibtu Rudiana. Selain CCTV, alat bukti yang seharusnya bisa dikejar polisi yakni ponsel korban dan para terpidana. Lagi-lagi Susno Duaji juga meminta penyidik memeriksa AF dan Pegi Setiawan Cianjur. Meski sudah memasuki persidangan, rupanya kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menyimpan banyak kejanggalan. Hal itu diungkap oleh tim hukum Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan Pegi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Jumat 5 Juli 2024. Tim hukum Pegi kemudian mengungkit soal putusan Pengadilan Negeri Cirebon dengan terdakwa Rivaldi Eko Ramdhani pada 26 Mei 2017 lalu. Pihaknya juga mempertanyakan cara Eki dibawa ke flyover Desa Kepongpongan, Cirebon, usai dianiaya oleh para terdakwa. Dalam putusan Rivaldi tertulis bahwa Eki dibawa dengan cara diapit oleh DPO Dani dan Andi ke flyover. Mereka pun membawa Eki dengan mengendarai sepeda motor milik Eki. Sementara itu,
Polda Jabar sebelumnya telah menyatakan bahwa yang menjadi DPO di kasus pembunuhan Vina dan Eki hanyalah Peggy Setiawan. DPO atas nama Dani dan Andi pun dinyatakan polisi gugur atau dihapuskan. Lantas, kini menjadi pertanyaan besar bagaimana cara Eki bisa sampai di flyover jika Dani dan Andi hanyalah DPO fiktif alias tidak ada. Tim hukum Peggy mengungkap adanya potensi dugaan rekayasa fakta kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Tim hukum Peggy juga mempersalahkan Polda Jabar yang tak mengajukan bukti alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Selama ini, bukti yang diungkap Polda Jabar hanyalah berdasarkan keterangan dari para terdakwa saja. Di sisi lain, ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Profesor Suhandi Cahya menyatakan bahwa DPO tidak bisa direvisi atau dianulir begitu saja. Dalam kasus Vina Cirebon 2016, Polda Jabar sebelumnya menyatakan ada 3 DPO yakni Peggy, Andi, dan Dani. Setelah menangkap Peggy, Polda Jabar merevisi bahwa 2 DPO lainnya fiktif berdasarkan keterangan para saksi. Pada sidang tersebut, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menanyakan kepada saksi soal perubahan status 2 DPO dalam kasus tersebut. Suhandi lantas menjawab, penghapusan DPO tidak bisa dilakukan begitu saja. Suhandi mengatakan bahwa status DPO bisa berubah jika orang dalam DPO tersebut sudah tertangkap atau meninggal dunia. Kritikan pedas kembali dilontarkan Susno 2G terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Kali ini Susno 2G melontarkan kritikan kepada hakim yang mengadili para terpidana kasus Vina. Mantan Kabareskrim Polri tersebut berharap hakim model macam itu lenyap di Indonesia. Kegeraman Susno berawal ketika pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di dalam sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan tak membuka 2 alat bukti yang disebutkan di pengadilan tahun 2016 silam, yaitu CCTV dan ponsel. Padahal, ia sangat berharap kedua alat bukti itu bisa dibuka. Bukankah saksi polisi, ini catat loh. Saksi polisi anak buah Rudiana di BAP yang tebal mengatakan mereka telah menyita CCTV dan 6 atau berapa ponsel? Itu belum dibuka, kata Susno seperti dikutip dari salah satu TV swasta pada Kamis, 4 Juli 2024. Susno menilai tidak dibukanya kedua alat bukti itu di pengadilan tahun 2016 merupakan hal yang janggal. Ia tak habis pikir bagaimana bisa ketua majelis hakim dan 2 hakim anggota bisa dengan berani memvonis para terpidana tanpa didukung alat bukti forensik. Kenapa hakimnya on? Ya sekali lagi saya katakan on lah hakimnya. Di mana Bapak Hakim yang memutus itu? Mudah-mudahan sudah pensiun ya, ujarnya. Namun, jika belum pensiun, kata Susno, hakim ini harus dilacak keberadaannya. Pasalnya, hakim semacam ini bisa berbahaya ketika mengadili sebuah kasus. Itu juga meminta agar Ketua Majelis Hakim, 2 anggota hakim, Hakim Banding hingga Hakim Kasasi 2016 bertanggung jawab dengan kasus yang banyak kejanggalan ini.